Kita beralih ke informasi lain, pemirsa, terbatasnya akses listrik masih menjadi permasalahan yang dihadapi masyarakat di daerah pelosok. Namun berlimpahnya sumber daya alam yang mampu dimanfaatkan menjadi pembangkit seakan menjaga asa warga untuk kembali menikmati terangnya aliran listrik. Berikut informasinya dalam Demi Nusa. Suryani kini bisa bernafas lega. Setelah 20 tahun menjadi petani kopi, ia kini mampu memproduksi biji kopi yang diklaimnya adalah biji kopi terbaik yang pernah dibuatnya selama ini. Warga kampung Kayu Biranga ini memakai mesin roasting sederhana untuk menghasilkan biji kopi. Meski berbahan bakar ranting kayu, mesin roasting ini memiliki blower bertenaga listrik untuk mengeringkan biji kopi. Kalau pakai kuali itu lama sekali. Lamanya? Lama. Gimana? Hasilnya gimana? Hasilnya itu hitam, seperti itu. Terus gimana? Bisa dikonsumsi? Bisa dimakan? Apa bisa dibuat jadi kopi? Bisa, tapi itu tidak enak kalau di kuali. Kalau ini itu mantap. Sejak 3 tahun ini, warga di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan kembali merasakan peradaban setelah mendapatkan aliran listrik dari pembangkit listrik tenaga mikrohidro. Tahun 2006 silam, aliran listrik dari panel tenaga surya pernah menerangi pemukiman warga, namun tidak bertahan lama. Kerusakan akibat minimnya perawatan membuat desa yang berjarak 200 km tenggara kota Makassar ini kembali gelap gulita. Kampung Kayu Biranga berada di kaki perbukitan Lempu Batang. Hutan lindung di sekitar kawasan kampung menjadi berkah bagi warga dengan memberikan sumber mata air berlimpah. Meski begitu, kondisi topografi perbukitan membuat warga di sekitar dan dalam kawasan hutan menjadi sulit diakses. Dari pusat kota Kabupaten Bulukumba, kampung ini ditempuh selama 1 jam perjalanan menuju jalan masuk utama. Jalan berbatu yang licin serta menanjak membuat lokasi yang hanya berjarak 5 km harus ditempuh dalam waktu 30 menit. Pak, jadinya di kampungnya sebenarnya yang mana, Pak? Sebenarnya kampungnya kan mulai dari sini yang dilayani PLTMH. Iya. Tapi ini sampai ke jauh sana. Kalau lokasi turbinnya sendiri sama kegiatan-kegiatan yang lain ada sekitar 4 kilo, 5 kiloan dengan jalan yang Aksesnya gimana ke sana, Pak? Aksesnya tidak bisa pakai mobil biasa, dia harus pakai mobil double gardan. Ya, karena jalannya batuan dan menanjak dan sempit jalan. Jadi ternyata kampung yang dituju itu masih berkisar sekitar 3-4 kilo tadi, Pak ya? Dan memang kita harus bertukar mobil karena akses di sana juga bebatuan dan juga menanjak, sehingga kita harus menukar mobil kita dengan menggunakan mobil seperti ini, Pak ya? Supaya bisa cepat sampai ya? Sumber air berlimpah inilah yang kini dimanfaatkan menjadi pembangkit listrik tenaga mikrohidro untuk menerangi kampung. Ada 2 turbin pembangkit listrik di kampung Kayu Biranga yang dibangun warga bersama Badan Litbang dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Unit Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup atau BP2LH Makassar. Selain itu, 3 turbin air lainnya dibangun di kampung Senggang dan Katimbang tak jauh dari Kayu Biranga. BP2LH mengaku teknologi pembangkit listrik tenaga mikrohidro yang disediakan bagi warga adalah teknologi sederhana. Warga bisa dengan mudah mendapatkan suku cadang dan memperbaiki mesin jika mesin turbin mengalami kerusakan. Setiap bulan listrik sebesar 15.000 watt ini dibagikan ke 47 kepala keluarga. Setiap orang menikmati 250 watt listrik selama 24 jam. Tiap bulan warga dipungut iuran sebesar Rp10.000 untuk biaya perawatan. Bagi warga, iuran ini sangat murah dibanding biaya yang harus dikeluarkan untuk membeli bahan bakar genset sebesar Rp600.000 setiap bulannya. Program pembangkit listrik tenaga mikrohidro menjadi bukti keberhasilan pendampingan yang melibatkan banyak pihak. Masyarakat tidak lagi menjadi objek, melainkan sebagai pelaku utama yang menentukan keberlangsungan program. Mengajak masyarakat di daerah pinggiran hutan itu untuk hidup bisa menikmati listrik, tapi juga bisa menjaga ekosistem lingkungan di daerah kehutanan.
daerah hutan-hutan yang juga menjadi sumber hidup seluruh masyarakat Bulukumba. Namun di balik itu semua, kesadaran warga menjaga air sebagai sumber penggerak pembangkit listrik adalah kunci utama. Selain kesadaran warga dalam memegang teguh kelestarian hutan. Yusuf Ramos, Sabtaji, Bulukumba, Sulawesi Selatan.